Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD 21 Telaga Biru, yang terhormat staf Dewan Guru SD 21 Telaga Biru, dan Bapak Ibu yang sangat saya cintai dan sangat saya dambakan. Baik, Bapak Ibu, pada hari ini sebelum masuk ke materi, sebelumnya kita buka dulu Bapak Ibu ya. Puji syukur kehadirat Ilahi Rabbi karena pada hari ini kita masih diberikan kekuatan, kesehatan dalam melaksanakan kegiatan pada hari ini. Salawat serta salam kita haturkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, para keluarganya, sahabatnya. Insya Allah cucuran rahmat tersebut akan sampai kepada kita selaku umatnya yang masih istiqomah menjalankan semua ajaran-ajaran Tuhan. Baik, untuk mengawali kegiatan kita pada hari ini pengembasan modul 1.4 budaya positif. Jadi budaya positif ini memang sangat berguna untuk kita semua, bukan hanya sebagai kami sebagai guru, tapi berguna juga untuk kita sebagai orang tua. Jadi ini yang pertama, pengembasan modul 1.4 budaya positif atas nama Sunarti Nadi SPD, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Gorontalo di SD 21 Telaga Biru. Nah, sebelumnya kita masuk pada materi. Ini adalah pendidikan guru penggerak. Ini yang terhormat Ibu Kepala Sekolah, yakni Ibu Rasona Ahmad. Kemudian Ibu Fasilitator saya yang terhormat Diantika Ayu Ningrum SPD. Jadi ini adalah beliau dari Probolinggo. Jadi dia selalu bertetapan saya dengan melalui daring, yaitu secara online. Kemudian yang ketiga adalah Ibu Nurmila Sarapia. Jadi beliau adalah guru pengajar praktik saya. Alhamdulillah beliau sudah 2 kali datang ke sini dan dia sangat mengapresiasi sekolah ini, walaupun sekolah ini di pedalaman, tapi alhamdulillah dia sangat angkat jempol. Itu berkat dari kepala sekolah kita, pemimpin kita ya. Kemudian selanjutnya ini adalah CGP, ini saya sendiri. Ini Sunarti Nadi SPD. Nah, Bapak Ibu, kita masuk pada materi. Ini adalah konsep inti budaya positif. Ini terbagi dari 6. Kemudian yang pertama itu perubahan paradigma belajar. Kemudian yang kedua disiplin positif. Dan yang ketiga kebutuhan dasar manusia. Dan yang keempat posisi kontrol guru. Dan yang kelima keyakinan kelas. Dan keenam yakni segitiga restitusi. Jadi ini penjabarannya Bapak Ibu. Perubahan paradigma belajar. Paradigma pembelajaran ini merupakan pergeseran antara stimulus respon menjadi teori kontrol. Pembelajaran dirancang berdasar prinsip pembelajaran yang berpihak pada murid dan berdiferensiasi, sehingga setiap murid akan belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk menjadi manusia yang bisa meraih keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya yang sesuai profil pelajar Pancasila. Nah, di sini Bapak Ibu, ini memang sangat penting untuk kita semua
kita bukan hanya penting guru untuk guru, tetapi juga kita sebagai orang tua. Perubahan ini memang paradigmanya belajar kita dalam membelajarkan siswa berdasarkan profil pelajar Pancasila. Ini yang pertama ada 6 profil pelajar Pancasila. Jadi yang pertama ini adalah mandiri, kemudian bergotong royong, dan bernarsis, kemudian dan berproses global. Nah, jadi Bapak Ibu, ini memang sangat penting untuk diterapkan di sekolah, khususnya di sekolah kita ini. Jadi kita sebagai guru harus merubah paradigma belajar untuk anak-anak didik kita. Nah, di sini yang kedua Bapak Ibu, materi kita yang kedua ini tentang disiplin positif. Jadi ini di jabaran ada 3. Yang pertama, disiplin berasal dari kata disiplin, yang artinya belajar disiplin mengacu pada disiplin diri dalam bertanggung jawab atas setiap perbuatan dan tindakan yang dilakukan. Maksudnya Bapak Ibu, untuk disiplin positif ini mengacu pada disiplin kita secara pribadi, baik dari kami guru, kemudian juga dengan orang tua. Jadi sudah tertuang pertanggungjawabannya dalam perbuatan yang tindakan yang dilakukannya. Jadi ini memang sangat penting untuk siswa kita, apalagi dengan anak-anak kita. Kemudian yang kedua, disiplin positif merupakan cara penerapan yang memiliki tujuan para peserta didik untuk bisa menumbuhkan kesadaran diri tanpa adanya sebuah pujian, hukuman, ataupun reward. Ya, maksudnya Bapak Ibu, jadi untuk disiplin yang kedua ini, maksudnya di sini apabila anak-anak kita akan melakukan kesalahan, itu kita harus sadar diri betul bahwa kesalahan dari siswa pasti mempunyai alasan. Kita tanpa maksudnya tanpa adanya sebuah kita memuji, kemudian kita memberi hukuman atau memberi reward atau hadiah. Jadi itu Bapak Ibu ya. Kemudian yang ketiga, sebagai guru, hal ini dilakukan bertujuan untuk menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri yang mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nah, maksudnya di sini kebaikan-kebaikan yang muncul itu diciptakan dari peserta didik melalui nilai-nilai kebajikan universal, maksudnya yang timbul dari diri kita masing-masing, tentunya yang timbul dari diri anak tersebut. Nah, di sini ada kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia merupakan sebuah usaha manusia dalam mendapatkan sesuatu yang diinginkan. Segala tindakan akan berusaha dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia. Nah, di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia yang karena kita sebagai manusia yang pastinya memiliki kebutuhan dasar manusia. Ini yang pertama, bertahan hidup, kemudian kasih sayang, kemudian penguasaan, kebebasan, dan kesenangan.
kita lihat ini adalah kebutuhan dasar manusia. Itu yang pertama, kebutuhan untuk merasa senang. Jadi yang pastinya anak-anak kita ini perlu merasa senang. Merasa senang dalam hal apa? Itu kalau di sekolah pasti kalau ada yang terlihat cemberut atau mungkin dia bertengkar dengan temannya, pasti guru akan menghampirinya menanyakan apa yang sudah terjadi. Jadi begitu juga di rumah. Di rumah juga kita mempunyai anak itu harus bukan juga harus, tapi kewajiban kita memperhatikan anak. Walaupun kita sudah sibuk sampai dari pagi sampai sore, tetap anak kita harus kita peduli terhadap anaknya. Itu Bapak Ibu ya. Jadi jangan biarkan anak itu berkembang dengan sendirinya. Maksudnya hidupnya. Yang penting kita sebagai orang tua sudah memberikan makan, minum, selebihnya tidak ada. Jadi sedikitnya itu tergantung dari kita sebagai orang tua agar anaknya itu merasa senang dan bahagia. Kemudian yang kedua, cinta dan kasih sayang. Nah ini juga memang sudah melekat pada diri kita sebagai orang tua. Karena siswa itu, orang tua kedua itu adalah guru di sekolah. Sedangkan orang tua yang sesungguhnya itu ada di rumah Bapak Ibu. Jadi ini memang sangat penting untuk kita lakukan. Ini poin yang kedua ini, cinta dan kasih sayang. Kebutuhan diterima, memberi dan memberi kasih sayang saling berkaitan. Jadi ini ada hubungannya dengan kesenangan yang pastinya kita selaku orang tua memang harus bertanggung jawab terhadap anak kita. Begitu juga kami guru-guru sangat-sangat bertanggung jawab apa yang terjadi di sekolah. Selama dia masih dalam lingkungan sekolah, guru-guru itu yang pastinya tetap mempedulikan kondisi anak tersebut. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, bertahan hidup. Jadi bertahan hidup ini kebutuhan fisiologi. Ini ada rasa lapar dan lain-lain. Dan kebutuhan psikologis, rasa aman. Maksudnya kebutuhan fisiologis ini tentunya kita sebagai manusia itu tetap merasa lapar. Jadi itu memang kebutuhan utama kita. Untuk makanan kita tetap butuh makanan, minuman, atau pakaian dan tempat tinggal. Jadi tidak ada yang tidak mungkin Bapak Ibu ya. Jadi ini anak-anak juga begitu. Mereka sangat membutuhkan untuk bertahan hidup. Jangan sampai hanya orang tua yang rasa lapar, tetapi anaknya dibiarkan begitu saja. Jadi itu Bapak Ibu ya. Kemudian untuk selanjutnya kebebasan. Jadi kebebasan di sini tidak maksudnya siswa itu bebas di sekolah, tidak. Ini kata kebebasan di sini itu kebutuhan akan pilihan. Jadi siswa itu di sekolah kalau sudah dibudidayakan di kelas saya, itu mereka belajar itu tentunya sesuai dengan minat dan bakatnya. Jadi mana yang termasuk pada misalnya suka dance atau suka membaca atau hanya suka mendengarkan, itu sudah dipilah-pilah. Jadi itu kebebasan. Karena ini kebebasan ini tidak lain dari kondisi siswa juga. Jadi mereka bebas memilih apa saja. Yang penting itu akan menimbulkan budaya positif untuk mereka sendiri.
Kemudian untuk penguasaan. Penguasaan ini kebutuhan pengakuan atas kemampuan prestasi yang diakui. Nah, Bapak Ibu, untuk penguasaan ini sangat berguna juga untuk kita. Untuk kita bukan hanya kita sebagai orang tua atau guru, tapi juga berguna untuk siswa itu sendiri. Jadi pengakuan untuk prestasi, ya misalnya saya Bu suka menyanyi, saya Bu suka membaca. Jadi itu guru memberi peluang terhadap siswa tersebut. Misalnya ada juga siswa yang sering Ibu, ada juga siswa yang sering biasanya dia berprestasi, misalnya contoh kecilnya di kelas, dia itu juga merupakan penguasaan atas kemampuan yang didapatkan di mana, di kelas itu sendiri. Nah, sekarang di sini teori motivasi perilaku manusia. Ini terdiri dari 3. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini termasuk motivasi eksternal. Jadi maksudnya motivasi eksternal ini timbul dari luar. Misalnya apa contohnya, kalimatnya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Maksudnya dia mencari tahu apa apabila dia tidak melakukannya, apa yang akan terjadi. Misalnya pada saat di dalam kelas, apabila dia tidak melaksanakan tugas, mungkin ini yang timbul pertanyaannya di benaknya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Itu Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, ini untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Ini motivasi eksternal juga, itu timbul dari luar. Misalnya kalimatnya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Jadi ini harapan-harapan Bapak Ibu, harapan-harapan apabila ada yang mereka lakukan, mungkin kira-kira apa yang akan mereka dapatkan, dapat hadiah atau dapat yang memberi peluang untuk anak didik kita. Kemudian untuk menghargai diri sendiri, menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya. Nah, ini motivasi internal, tujuan disiplin positif. Jadi ini beda dari yang pertama dan kedua. Ini sudah termasuk motivasi internal, tujuan disiplin positif. Nah, sekarang Bapak Ibu, teori motivasi perilaku manusia. Jadi perilaku ini ada terbagi dari 3. Yang pertama, hukuman dilakukan tidak terencana atau tiba-tiba, satu arah dan cenderung berupa fisik dan psikis. Nah, di sini maksudnya Bapak Ibu, ini hukuman yang dilakukan terencana atau tiba-tiba. Ini dilakukan guru pada saat di dalam kelas. Misalnya salah satu siswa melakukan kesalahan, karena itu tidak terencana, dia juga tidak merencanakan apa yang terjadi. Jadi ini adalah hukuman dilakukan tidak terencana. Jadi guru memberinya hukuman, misalnya maju ke depan, kemudian angkat kaki dan hormat. Jadi itu salah satu hukuman yang biasa dilakukan terencana atau tiba-tiba, tidak terencana atau tiba-tiba. Kemudian konsekuensi.
Konsekuensi ini dilakukan berdasarkan aturan yang disepakati dan cenderung sikap guru selalu memonitor sehingga murid tidak nyaman. Nah, di sini konsekuensinya ini memang sangat memberikan murid tidak nyaman karena aturan-aturan yang sudah disepakati dan disepakati oleh guru dan siswa biasanya mereka lalai melakukannya. Mungkin mereka lupa atau apa namanya. Jadi konsekuensi bisa kita lakukan. Kemudian yang ketiga, restitusi. Restitusi ini dilakukan untuk menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan dan mengajarkan murid mencari solusi sendiri dalam memecahkan masalah. Nah, ini restitusi ini dilakukan menciptakan kondisi bagi murid. 20 menit, itu 5 menit. Dilakukannya 5 menit baru maksudnya untuk 5 menit dari sini terus itu sama 5 itu. Maksudnya dilakukan ini untuk memperbaiki kesalahan dan mengajarkan murid mencari solusi sendiri dalam memecahkan masalah. Jadi ini memang sangat untuk kita lakukan sebagai guru di sekolah. Jadi restitusi inilah jalan keluarnya. Nah, Bapak Ibu, untuk ini adalah 5 posisi kontrol guru, 5 posisi kontrol guru yang terdapat di 5 posisi ini. Yang pertama sebagai posisi kontrol guru sebagai penghukum. Jadi yang pertama ini adalah penghukum. Kita lihat sama-sama Bapak Ibu. Untuk penghukum ini, jadi ini ada sebagian siswa melakukan kesalahan yang pastinya guru meminta mereka untuk maju ke depan kelas, angkat kaki dan hormat. Jadi ini merupakan suatu hukuman. Mungkin Bapak Ibu sudah merasakan kemarin-kemarin waktu kita masih sekolah masih seperti ini Bapak Ibu ya. Jadi ini adalah suatu posisi kontrol guru sebagai penghukum. Jadi ini guru masih termasuk di situ. Kemudian yang kedua, pembuat merasa bersalah. Jadi pembuat merasa bersalah yang kedua ini mungkin di sini ada siswa melakukan kesalahan, tetapi gurunya merasa bersalah. Mungkin ada perjanjian antara siswa dan guru tentang permasalahan yang terjadi, misalnya tidak melaksanakan tugas PR. Besoknya gurunya memberikan pelajaran atau memberikan peringatan, masih ada konsekuensinya. Nanti akan diperbaiki. Nah, selanjutnya di sini Bapak Ibu ada teman, posisi kontrol guru sebagai teman. Posisi guru sebagai teman di sini kita lihat sama-sama. Ini mereka sedang ada interaksi antara guru. Kita lihat sama-sama. Jadi guru dan siswa sudah tidak tahu lagi mana guru, kemudian mana siswa. Jadi ini merupakan posisi kontrol guru antara siswa dan guru sebagai teman. Kemudian selanjutnya sebagai pemantau. Jadi pemantau ini kita lihat sama-sama, guru sedang mengamati siswa di dalam kelas. Mungkin siswa ini ada masalah
Jadi guru hanya sebagai pemantau. Tadi sudah 5 menit. Kemudian manajer. Jadi untuk manajer ini memang sangat penting untuk kita. Ini kita lihat sama-sama di dalam kelas. Siswa dirangkul oleh guru tersebut karena guru ini memiliki posisi kontrol sebagai manajer. Jadi hal-hal apa yang terjadi di mana di sekolah ini guru memiliki posisi kontrol sebagai manajer. Jadi ini jalan keluarnya untuk permasalahan yang terjadi. Nah, sekarang contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Di sini seperti tadi sudah dijelaskan. Nah, ini contoh-contohnya. Yang pertama, penghukum. Jadi penghukum ini adalah angkat kaki 1 sampai jam istirahat. Jadi ini seperti saya sudah jelaskan bahwa penghukum ini memang kebanyakan masih bisa kita lakukan, apalagi kami sebagai guru, karena dengan alasan siswa masih melakukan kesalahan. Ibu, ada juga siswa yang sering biasanya dia berprestasi, misalnya contoh kecilnya di kelas, dia itu juga merupakan penguasaan atas kemampuan yang didapatkan di mana, di kelas itu sendiri. Nah, sekarang di sini teori motivasi perilaku manusia. Ini terdiri dari 3. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini termasuk motivasi eksternal. Jadi maksudnya motivasi eksternal ini timbul dari luar. Misalnya apa contohnya, kalimatnya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Maksudnya dia mencari tahu apa apabila dia tidak melakukannya, apa yang akan terjadi. Misalnya pada saat di dalam kelas, apabila dia tidak melaksanakan tugas, mungkin ini yang timbul pertanyaannya di benaknya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Itu Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, ini untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Ini motivasi eksternal juga, itu timbul dari luar. Misalnya kalimatnya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Jadi ini harapan-harapan Bapak Ibu. Harapan-harapan apabila ada yang mereka lakukan, mungkin kira-kira apa yang akan mereka dapatkan. Dapat hadiah atau dapat yang memberi peluang untuk anak didik kita. Kemudian untuk menghargai diri sendiri, menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya. Nah, ini motivasi internal, tujuan disiplin positif. Jadi ini beda dari yang pertama dan kedua. Ini sudah termasuk motivasi internal, tujuan disiplin positif. Nah, sekarang Bapak Ibu, teori motivasi perilaku manusia. Jadi perilaku ini ada terbagi dari 3. Yang pertama, hukuman dilakukan tidak terencana atau tiba-tiba, satu arah dan cenderung berupa fisik dan psikis. Nah, di sini maksudnya Bapak Ibu, ini hukuman yang dilakukan terencana atau tiba-tiba. Ini dilakukan guru pada saat
di dalam kelas, misalnya salah satu siswa melakukan kesalahan, karena itu tidak terencana, dia juga tidak merencanakan apa yang terjadi. Jadi ini adalah hukuman dilakukan tidak terencana. Jadi guru memberinya hukuman, misalnya maju ke depan, kemudian angkat kaki dan hormat. Jadi itu salah satu hukuman yang biasa dilakukan, terencana atau tiba-tiba, tidak terencana atau tiba-tiba. Kemudian konsekuensi. Konsekuensi ini dilakukan berdasarkan aturan yang disepakati dan cenderung sikap guru selalu memonitor sehingga murid tidak nyaman. Nah, di sini konsekuensinya ini memang sangat memberikan murid tidak nyaman, karena aturan-aturan yang sudah disepakati dan disepakati oleh guru dan siswa, biasanya mereka lalai melakukannya. Mungkin mereka lupa atau apa namanya. Jadi konsekuensi bisa kita lakukan. Kemudian yang ketiga, restitusi. Restitusi ini dilakukan untuk menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan dan mengajarkan murid mencari solusi sendiri dalam memecahkan masalah. Nah, ini restitusi ini dilakukan menciptakan kondisi bagi murid. 25 Itu 5 menit. dilakukannya 5 menit baru maksudnya untuk 5 menit dari sini terus. Itu sama 5 itu. Maksudnya dilakukan ini untuk memperbaiki kesalahan dan mengajarkan murid mencari solusi sendiri dalam memecahkan masalah. Jadi ini memang sangat gantikan kertas tugas teman yang telah dicoret. Ini mungkin dia sudah mencoret-coret kertas temannya, tapi dia ada rasa untuk menggantikannya. Jadi ini merupakan konsekuensi ya. Selanjutnya, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Ini juga tidak disengajakan Bapak Ibu. Mungkin anak ini tidak sengaja menyenggol gelas sehingga tertumpah di atas meja. Ini yang merupakan hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu. Ya, ini adalah konsekuensi. Meminta murid tidak menggunakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Ini merupakan apa Bapak Ibu? Hukuman atau konsekuensi? Ya, itu hukumannya karena siswa ini sudah salah sehingga tidak menggunakan sepatu. Jadi guru menghukumnya tidak mengenakan sepatu seharian selama pembelajaran. Dan yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran penjas atau PJOK. Itu adalah apa? Oke, hukumannya. Nah, sekarang kita lihat Bapak Ibu, sesuai jawaban Bapak Ibu. Ya, jadi sesuai jawaban Bapak Ibu ini adalah ya tidak apa. Ini kalau yang pertama mencatat 1000 kali di dalam buku, saya tidak terlambat lagi. Itu adalah merupakan hukuman. Yang sudah betul tadi Bapak Ibu sudah jawab ya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ini juga sudah suatu hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Ini juga adalah hukuman yang sesuai Bapak Ibu sudah jawab tadi.
Sekarang menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret ini adalah konsekuensi. Jadi kita harus bedakan mana hukuman dan mana juga konsekuensi. Selanjutnya membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Ini merupakan konsekuensi. Meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Itu adalah hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Inilah konsekuensi. Nah, Bapak Ibu, ini perbedaan hukuman dan konsekuensi ini memang sudah terjadi di lingkungan sekolah, apalagi di lingkungan kelas. Ini paling dominan, siswa pasti melakukan kesalahan. Misalnya ini contoh-contoh seperti ini. Nah, sekarang pembentukan keyakinan kelas. Nah, di sini pembentukan keyakinan kelas ini foto-foto ini saya ambil langsung dari di kelas saya karena sudah membentuk pembentukan keyakinan kelas yang kemarin kami sudah laksanakan di kelas. Mungkin kalau ada Bapak Ibu kelas 4 pasti kalau ditanyakan pasti mereka melakukan keyakinan kelas. Di sini kami melakukan keyakinan kelas ini sesuai kesepakatan bersama. Jadi siswa sendiri yang memberikan unek-uneknya, keputusan-keputusan semua itu ada pada siswa. Apa yang harus kita laksanakan, apa yang boleh dilaksanakan, dan apa yang tidak boleh dilaksanakan. Jadi ini adalah pembentukan keyakinan kelas. Ini bersifat abstrak, kemudian berupa pernyataan universal. Jadi pernyataan universal ini memang benar-benar tumbuh dari diri siswa itu sendiri yang mereka tulis. Kemudian sesuai dengan kondisi sekolah. Jadi mereka membentuk keyakinan kelas ini sesuai yang ada di sekolah kita. Jadi peraturan-peraturan ini mereka tulis mana yang boleh dan mana yang tidak boleh, itu ada hubungannya dengan sekolah. Misalnya tidak bisa terlambat ke sekolah. Kemudian yang kedua, tidak mengganggu teman sementara belajar. Itu contohnya. Jadi ini memang sangat penting untuk siswa kita apabila pelanggaran-pelanggaran itu mereka lakukan, tetapi mereka sudah sadar diri bahwa apa yang mereka sudah lakukan itu merupakan pembentukan keyakinan kelas. Nah, di sini Bapak Ibu, ini adalah segitiga restitusi. Ini materi yang terakhir dari ke-6 materi. Jadi segitiga restitusi ini terdiri dari 3. Yang pertama, menstabilkan identitas. Kemudian validasi tindakan yang salah, dan yang terakhir ini menanyakan keyakinan. Jadi menstabilkan identitas ini contohnya seperti ini Bapak Ibu. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi ini kita ambil ada suatu masalah. Jadi ini kalimat-kalimat yang bisa kita utarakan di siswa. Boleh juga orang tua akan menggunakan segitiga restitusi di rumah apabila anaknya apabila anaknya melakukan kesalahan. Kemudian yang kedua,
kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Maksudnya Bapak Ibu, dari sekian kesalahannya itu pasti kita harus berbicara dari hati ke hati. Kita memberi peluang kepadanya agar masalah itu akan selesai. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Di sini ada kalimatnya, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Kemudian, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Jadi ini pertanyaan-pertanyaan dalam segi 3 restitusi. Kita dengan siswa ini apabila mereka melakukan kesalahan, jadi segi 3 restitusi ini memang sangat penting untuk kita lakukan. Kemudian menanyakan keyakinan. Jadi menanyakan keyakinan, misalnya nilai-nilai apa yang telah disepakati. Maksudnya nilai-nilai apa yang telah disepakati ini sebelumnya karena sudah melakukan tindakan keyakinan kelas, pasti kita akan berkolaborasi dengan siswa atau menanyakan keyakinannya bagaimana apa yang sudah kita sepakati sebelumnya. Misalnya tidak bisa terlambat ke sekolah. Nah, apabila siswa itu terlambat, maka sudah tahu apa konsekuensi. Kemudian yang kedua, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Jadi ini pertanyaan-pertanyaan yang penting juga. Kalau mereka melakukan kesalahan, jangan sampai kita bukan hanya kami sebagai guru tapi juga sebagai orang tua, jangan kita langsung main-main, langsung mencari permasalahannya, mencari mencari kesalahan-kesalahannya, karena kita tidak tahu apa alasannya melakukannya, kemudian apa tujuannya melakukan kesalahan itu. Jadi itu kita tidak tahu, makanya kita harus mencari atau menanyakan keyakinan ini. Jadi ini segi 3 restitusi memang sangat penting untuk kita semua, bukan kami sebagai guru tapi juga sebagai orang tua. Jadi untuk selanjutnya, nah ini yang terakhir, ini penutup. Dalam penerapan program budaya positif, hendaknya guru memiliki nilai kebajikan yang dapat dicontohi oleh peserta didik, serta mampu merefleksikan diri pada posisi kontrol sebagai manajer, agar bisa menuntun murid mencapai cita-cita setinggi-tingginya, mandiri, berkarakter, dan sesuai dengan standar nasional. Nah, maksudnya Bapak Ibu, di sini dalam penerapan budaya positif ini memang sangat diharuskan kepada kami sebagai guru-guru itu merefleksikan sebagai manajer. Jadi seperti yang tadi sudah dijelaskan, manajer itu seperti apa. Jadi itu memang sangat penting untuk kami guru-guru, karena budaya positif ini memang sangat dianjurkan dalam anak-anak kita. Nanti setelah Bapak Ibu pulang ke rumah, dicoba saja apa yang Bapak Ibu dapatkan hari ini. Apabila anak kita dapati mempunyai masalah, coba silakan pergunakan ini segitiga restitusi, itu menanyakan keyakinan dan lain sebagainya. Jadi ini posisi manajer ini bisa menuntun murid mencapai cita-cita. Jadi siswa ini kami tuntun sesuai dengan kondisi sekolah. Jadi
mereka membentuk keyakinan kelas ini sesuai yang ada di sekolah kita. Jadi peraturan-peraturan ini mereka tulis mana yang boleh dan mana yang tidak boleh, itu ada hubungannya dengan sekolah. Misalnya tidak bisa terlambat ke sekolah. Kemudian yang kedua, tidak mengganggu teman sementara belajar. Itu contohnya. Jadi ini memang sangat penting untuk siswa kita apabila pelanggaran-pelanggaran itu mereka lakukan, tetapi mereka sudah sadar diri bahwa apa yang mereka sudah lakukan itu merupakan pembentukan keyakinan kelas. Nah, di sini Bapak Ibu, ini adalah segitiga restitusi. Ini materi yang terakhir dari keenam materi. Jadi segitiga restitusi ini terdiri dari 3. Yang pertama, menstabilkan identitas. Kemudian validasi tindakan yang salah. Dan yang terakhir ini menanyakan keyakinan. Jadi menstabilkan identitas ini contohnya seperti ini Bapak Ibu. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi ini kita ambil ada suatu masalah. Jadi ini kalimat-kalimat yang bisa kita utarakan di siswa. Boleh juga orang tua akan menggunakan segitiga restitusi di rumah apabila anaknya apabila anaknya melakukan kesalahan. Kemudian yang kedua, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Maksudnya Bapak Ibu, dari sekian kesalahannya itu pasti kita harus berbicara dari hati ke hati. Kita memberi peluang kepadanya agar masalah itu akan selesai. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Di sini ada kalimatnya, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Kemudian, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Jadi ini pertanyaan-pertanyaan dalam segitiga restitusi. Kita dengan siswa ini apabila mereka melakukan kesalahan, jadi segitiga restitusi ini memang sangat penting untuk kita lakukan. Kemudian menanyakan keyakinan. Jadi menanyakan keyakinan, misalnya nilai-nilai apa yang telah disepakati. Maksudnya nilai-nilai apa yang telah disepakati ini sebelumnya karena sudah melakukan tindakan keyakinan kelas, pasti kita akan berkolaborasi dengan siswa atau menanyakan keyakinannya bagaimana apa yang sudah kita sepakati sebelumnya. Misalnya tidak bisa terlambat ke sekolah. Nah, apabila siswa itu terlambat, maka sudah tahu apa konsekuensi. Kemudian yang kedua, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Jadi ini pertanyaan-pertanyaan yang penting juga. Kalau mereka melakukan kesalahan, jangan sampai kita bukan hanya kami sebagai guru, tapi juga sebagai orang tua, jangan kita langsung main-main, langsung mencari permasalahannya, mencari mencari kesalahan-kesalahannya, karena kita tidak tahu apa alasannya melakukannya, kemudian apa tujuannya melakukan kesalahan itu. Jadi itu kita tidak tahu. Makanya kita harus mencari atau menanyakan keyakinan ini. Jadi ini segitiga restitusi memang sangat penting untuk kita semua. Bukan kami sebagai guru, tapi juga sebagai orang tua. Jadi
Untuk selanjutnya, nah ini yang terakhir, ini penutup. Dalam penerapan program budaya positif, hendaknya guru memiliki nilai kebajikan yang dapat dicontohi oleh peserta didik, serta mampu merefleksikan diri pada posisi kontrol sebagai manajer, agar bisa menuntun murid mencapai cita-cita setinggi-tingginya, mandiri, berkarakter, dan sesuai dengan standar nasional. Nah, maksudnya Bapak Ibu, di sini dalam penerapan budaya positif ini memang sangat diharuskan kepada kami sebagai guru-guru itu merefleksikan sebagai manajer. Jadi seperti yang tadi sudah dijelaskan, manajer itu seperti apa. Jadi itu memang sangat penting untuk kami guru-guru, karena budaya positif ini memang sangat dianjurkan dalam anak-anak kita. Nanti setelah Bapak Ibu pulang ke rumah, dicoba-coba saja apa yang Bapak Ibu dapatkan hari ini. Apabila anak kita dapati mempunyai masalah, coba silakan pergunakan ini segitiga restitusi, itu menanyakan keyakinan dan lain sebagainya. Jadi ini posisi manajer ini bisa menuntun murid mencapai cita-cita. Jadi siswa ini kami tuntun yang mereka tidak tahu, kemudian kita tahu, mereka akan tahu. Jadi apa-apa yang ada pada diri murid itu bukan karakternya itu sangat berbeda. Biasanya saya contohkan di kelas saya, di kelas 4 itu ada salah satu siswa maunya tidak mau hanya menulis terus. Dia maunya hanya membaca. Karena dia kenapa tidak mau menulis katanya dia capek, dia malas dan sebagainya. Nah, setelah saya mendapati pendidikan ini, karena saya itu biasanya hanya berhukum. Saya langsung menghukum siswa. Tapi dengan seiringnya waktu, ini anak langsung saya cari tahu bagaimana mendekatkan dia agar karakternya ini berubah. Jadi dia hanya suka membaca dan tidak suka menulis. Jadi mungkin itu ya. Kemudian ini mencapai cita-cita setinggi-tingginya. Jadi memang betul untuk posisi kita sebagai manajer ini, kita kita memang sangat sebagai guru ini kita memang diharuskan menjadi posisi kontrol manajer. Jadi Bapak Ibu, dengan materi pada hari ini tentang budaya positif. Jadi saya berharap kita semua, saya sebagai guru dan saya ibu-ibu sebagai orang tua di rumah, saya berpesan agar kita berkolaborasi dengan yang di sekolah, orang tua dengan sekolah. Karena siswa itu tidak selamanya mereka di sekolah. Karena jamnya itu hanya beberapa jam di sekolah. Yang lebih pas itu berada di rumah. Jadi itu Bapak Ibu ya. Semoga kita sama-sama berkolaborasi dalam menghadapi anak-anak kita yang sekarang. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
yang mereka tidak tahu, kemudian kita tahu, mereka akan tahu. Jadi apa-apa yang ada pada diri murid itu bukan karakternya itu sangat berbeda. Biasanya saya contohkan di kelas saya, di kelas 4 itu ada salah satu siswa maunya tidak mau hanya menulis terus. Dia maunya hanya membaca. Karena dia kenapa tidak mau menulis katanya dia capek, dia malas dan sebagainya. Nah, setelah saya mendapati pendidikan ini, karena saya itu biasanya hanya berhukum. Saya langsung menghukum siswa. Tapi dengan seiringnya waktu, ini anak langsung saya cari tahu bagaimana mendekatkan dia agar karakternya ini berubah. Jadi dia hanya suka membaca dan tidak suka menulis. Jadi mungkin itu ya. Kemudian ini mencapai cita-cita setinggi-tingginya. Jadi memang betul untuk posisi kita sebagai manajer ini kita kita memang sangat sebagai guru ini kita memang diharuskan menjadi posisi kontrol manajer. Jadi Bapak Ibu dengan materi pada hari ini tentang budaya positif. Jadi saya berharap kita semua, saya sebagai guru dan saya ibu-ibu sebagai orang tua di rumah, saya berpesan agar kita berkolaborasi dengan yang di sekolah, orang tua dengan sekolah. Karena siswa itu tidak selamanya mereka di sekolah. Karena jamnya itu hanya beberapa jam di sekolah. Yang lebih pas itu berada di rumah. Jadi itu Bapak Ibu ya. Semoga kita sama-sama berkolaborasi dalam menghadapi anak-anak kita yang sekarang. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.